Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, Allah ingetin nama kita ya, bahwasanya nanti ketika kita berada di alam akhirat, karena kita ini berada di alam dunia, akan ada dua alam lagi. Yang pertama adalah alam kubur, yang kedua adalah alam akhirat ya. Nah, ini kita wajib ngalamin ya. Bagaimana nasib kita nanti di dua alam itu, di alam kubur dan di alam akhirat, itu semua tergantung dari bagaimana kita mensikapi hidup kita di alam dunia ini. Oleh karena itulah berhati-hatilah kita, jangan main-main ya hidup di alam dunia ini, bahwa semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita membicarakan tentang bagaimana nanti nasib kita di alam akhirat. Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ngomong apa-apa kecuali atas izin dan informasi dari Allah. Dari mana datangnya? Dari Al-Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah menegakkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti tidak lagi berlaku harta dan anak-anak kamu kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, Allah ingatkan nama kita bahwasanya selama kita hidup di alam dunia ini, jangan sampai kita tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kamu ketahui bahwa kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Di mana tertipunya? Bahwasanya kita sadari dan kita alami, dan itu kita lakukan, bahwa ada dua yang paling kita cintai di alam dunia ini di antara yang lainnya. Apa itu yang dua? Adalah anak dan harta. Kita berjuang, kita berusaha, kita mengusahakan untuk kedua hal itu. Tetapi Allah menegaskan kepada kita, pada nanti satu saat, satu hari, pada hari kiamat, harta dan anak-anak kamu yang kamu cintai di alam dunia ini nggak akan ada artinya. Illa man ata biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Allah hanya mau menerima orang yang hatinya bersih. Nah, siapakah orang-orang yang hatinya bersih? Orang yang di dalam hati nggak ada penyakit. Bagaimana supaya kita mau sehat hati kita itu? Kita harus tahu dulu penyakit-penyakit yang merusak hati kita. Ada hasad, ada dengki, ada syirik, ya, ada dendam, kesumat, ada kesel, ada marah, ada keki, sebel, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada penyakit-penyakit hati. Nah, yang model-model penyakit hati ini ya sebagaimana penyakit badan kita, ya. Bukan penyakit batin kita, ya penyakit badan kita ini kita pengen ilangin buru-buru. Bahkan kita mengeluarkan biaya yang besar, datang ke dokter yang bagus-bagus, ya. Kita nggak sayangan untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit badan kita. Tapi kenapa penyakit hati kita biarkan? Masih terus kita dendam, masih terus kita sakit hati, masih terus kita kesal, sampai kita bawa tidur berhari-hari, berminggu, berbulan, sampai bertahun-tahun. Itu kita bawa di dalam hati kita, di bawah batin kita. Nah, nanti yang model begini Allah nggak mau terima. Oleh karena itulah, ketika kita masih hidup di alam dunia ini, kita berusaha. Bukan juga penyakit, bukan hanya penyakit badan yang kita obati, yang kita pengen hilangin, juga penyakit hati kita hilangi. Dengan cara apa? Kita banyak beristighfar kepada Allah. Karena apa? Dosa kita kepada Allah luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana kita memberi maaf kepada orang yang pernah menyakitkan hati kita, yang menjolimi hati kita, menganiaya kita. Tanpa mereka minta maaf kepada kita, kita maafkan. Dan orang yang semacam ini orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mulai sekarang adalah mari sama-sama kita tanamkan, kita usahakan bahwa penyakit badan kita segera kita sembuhkan, kita hilangkan. Dan terlebih lagi lah penyakit hati, kesel, dengki, dendam, syirik, hasad juga perlahan-lahan kita hilangkan dalam batin kita. Insya Allah dada kita, badan kita akan terasa lega, dan insya Allah
kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.